Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, jumpa kembali anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMA Negeri 4 Pasuruan kelas 11 IPA maupun IPS. Di sini pada pertemuan ini kita akan membahas bab yang kedua tentang akhlak, yaitu perilaku syaja'ah dan kejujuran. Cuma di pertemuan ini saya tidak akan membahas tentang kejujuran karena bab kejujuran sudah pernah kita bahas di kelas 10 semester 1 yang lalu, ya, tahun lalu. Jadi saya hanya akan membahas tentang perilaku syaja'ah. Baik, langsung saja. Perilaku syaja'ah ini secara bahasa, syaja'ah itu berasal dari kata syaja'atun, yang artinya adalah keberanian, keteguhan hati, dan ketegasan. Dan jika diartikan secara istilah, maka syaja'ah ini bisa juga diartikan sebagai keteguhan hati dan keberanian diri untuk membela kebenaran dan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lawan kata daripada syaja'ah ini adalah jubnun atau jabanah, yang artinya pengecut atau penakut. Baik, secara umum ketika kita membahas masalah syaja'ah, maka sebagai seorang mukmin atau orang yang beriman, kita dituntut untuk memiliki sifat syaja'ah atau keberanian diri, dalam arti berani membela agama Allah, berani membela kebenaran, berani membela orang-orang yang memang berada dalam jalur yang benar. Meskipun resikonya ya kita akan dibenci atau bahkan dikucilkan. Pahit memang, tapi itulah ujian bagi orang-orang yang mau membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam sebuah hadis dari Abi Dzar radhiyallahu an qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulil haqqo walau kana murra, katakanlah kebenaran itu walaupun itu pahit. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Dari hadis ini kita bisa melihat bahwa memang ada risiko ketika kita berbuat baik, yang dikatakan tadi walaupun itu pahit. Pahit yang dimaksud di sini adalah risiko buruk yang kemungkinan besar akan terjadi dan akan kita terima. Karena dalam berdakwah tidak mungkin melulu kita akan mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan, ya. Justru dalam dakwah itu kita harus siap dengan adanya kekecewaan, tangisan, gunjingan, bahkan penolakan terhadap dakwah kita. Dan kita nggak perlu kaget dengan itu semua. Coba kita lihat dakwah daripada para rasul dan para nabi terdahulu, ya. Sebut saja para rasul seperti Nabi Musa, Nabi Isa, ya. Kemudian juga termasuk Nabi Muhammad SAW. Coba lihat, ya, tidaklah, kalau kita amati, tidaklah tiap-tiap nabi itu diperintahkan untuk berdakwah di jalan Allah kecuali Allah sudah menentukan musuh yang akan menjadi penghalang daripada dakwah nabi-nabi tersebut. Contoh, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa
ketika Nabi Musa tadi itu berdakwah, Allah sudah menyiapkan Fir'aun sebagai musuh daripada Nabi Musa. Atau Nabi Ibrahim ketika berdakwah, Allah sudah menyiapkan Namrud sebagai lawan atau musuh utama daripada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Isa misalnya berdakwah, Allah sudah menyiapkan musuh-musuhnya Nabi Isa, yaitu dari kalangan bangsanya sendiri. Kemudian termasuk juga kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah Allah tentukan Abu Jahal sebagai musuh ya daripada Rasulullah SAW. Nah, kalau seandainya orang-orang pilihan, para kekasih Allah yang saya sebutkan tadi, yang sudah jelas-jelas mendapatkan jaminan untuk masuk surga, itu aja oleh Allah diberikan ujian dalam berdakwah, apalagi orang seperti kita. Kita nabi bukan, rasul bukan, mendapat jaminan surga apalagi. Ya, terus kita menuntut ketika kita berdakwah, kita berada di posisi yang benar, membela agama Allah, kita akan mendapatkan kebahagiaan terus. Maka nggak mungkin. Pasti ketika kita memutuskan untuk menjadi orang baik, maka disitulah Allah akan menguji kita dengan berbagai macam ujian. Baik, kembali ke syaja'ah yang tadi. Ketika kita dituntut untuk berani membela orang-orang yang benar, itu artinya kita juga dituntut untuk berani menentang atau menolak orang-orang yang berada dalam jalur yang salah, berada dalam jalur kesesatan. Apalagi jika orang-orang tersebut adalah orang-orang kafir yang memusuhi Islam, maka jelas tidak ada toleransi bagi kita untuk tidak menolak, dalam arti tidak ada alasan bagi kita selain kita harus menentang dan melawan mereka. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang kafir dengan harta kalian, wa anfusikum dengan diri kalian, artinya dengan kekuatan kalian, wa alsinatikum dan juga dengan lisan kalian. Namun ada dua hal penting yang perlu kita garis bawahi terkait syaja'ah ini atau keberanian ini. Yang pertama adalah keberanian ini atau syaja'ah ini hendaknya harus dilandasi semata-mata untuk hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena niat yang lainnya, apalagi niat untuk mencari harta atau niat untuk hanya mendapatkan pujian daripada manusia. Bukan. Kenapa? Karena niat ini atau niat kita akan menentukan hasil daripada apa yang kita perjuangkan. Sebagaimana yang juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawah. Dan segala sesuatu itu tergantung dari apa yang dia niatkan. Yang kedua yang perlu kita garis bawahi berikutnya adalah bahwa syaja'ah itu atau keberanian itu juga harus dilakukan dengan penuh pertimbangan, dengan penuh perhitungan yang matang. Jadi jangan hanya sekedar bermodalkan istilahnya itu bonek atau bondo nekat, yang penting nekat. Bukan seperti itu perjuangan yang dimaksud, karena setiap perjuangan yang hanya dilandasi karena nekat tanpa ada perhitungan yang matang, maka ujung-ujungnya pasti akan gagal dan bahkan mati konyol. Kemudian jelaslah bahwa dakwah itu harus menggunakan strategi, tidak bisa asal-asalan, agar hasilnya bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan.
dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata bahwa aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran atau kemaksiatan, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya. Fa illam yastati, jika dia tidak mampu, falyughayyirhu bilisani, maka hendaklah dia rubah itu kemaksiatan dengan lisannya. Fa illam yastati, dan jika tidak mampu, fa biqalbi, maka ingkari dengan hati. Wadzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini kita bisa melihat bahwa Rasulullah SAW telah memberikan gambaran kepada kita tentang 3 strategi atau 3 cara dalam berdakwah atau membela kebenaran. Kebenaran di sini yang dimaksud atau perjuangan syaja'ah yang dimaksud di sini tidak hanya amar ma'ruf atau mengajak kebaikan, tapi juga nahi mungkar, yaitu mencegah kemungkaran. Kita kembali ke 3 cara tadi, seperti yang dikatakan dalam hadis tersebut. Kenapa Rasulullah memberikan 3 cara ini? Karena ketiga cara ini bisa disesuaikan ya dengan kemampuan masing-masing orang, karena tidak semua orang memiliki kekuatan atau kekuasaan, tidak semua orang memiliki lisan yang pandai dalam berdebat dan sebagainya ya. Karena itu adanya metode atau strategi ini diharapkan bisa kita sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Yang pertama, seperti yang dikatakan di hadis yang tadi, jika kita melihat kemungkaran, maka hendaklah kita rubah dengan tangan kita atau dengan kekuasaan kita, jika kita memang memilikinya. Contoh, seorang bos misalnya yang memiliki pegawai yang tidak sholat, maka di sini si bos tadi memiliki potensi untuk merubah pegawainya dengan menggunakan kekuasaannya, sehingga dia bisa menyuruh itu pegawainya sholat ya, mengancam, jika kamu nggak sholat maka kamu tidak akan saya gaji atau kamu saya pecat. Atau seorang guru yang melarang muridnya, seorang guru yang menyuruh muridnya untuk sholat 5 waktu. Ketika guru ini memiliki kekuasaan terhadap muridnya, maka wajib bagi guru tadi untuk mengubah muridnya dengan kekuasaannya tadi, sebagaimana wajibnya seorang bos tadi untuk merubah pegawainya atau anak buahnya untuk mau melaksanakan sholat. Atau yang kedua, jika kita tidak memiliki kekuasaan, maka kita hendaknya mengubah kemungkaran itu dengan lisan ya. Misal kita ajak ya, kemudian kita nasihati, kita ingatkan dan sebagainya, yang sekiranya tidak sampai membahayakan diri kita atau tidak membahayakan nyawa kita. Contoh, kita memiliki teman yang sudah akrab dengan kita, yang ketika kita nasihat kepada dia nggak akan tersinggung. Justru dia adalah orang yang sangat terbuka dengan kita, sangat terbuka dengan nasihat atau saran dari kita. Maka lakukan itu ya, semata-mata agar teman kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, jika dia masih belum mampu untuk merubah dengan lisannya, jadi kekuasaan nggak punya, kemudian lisan juga mungkin dia nggak berani ya, mungkin takut yang diberitahu atau dinasihati tersinggung atau marah, atau bahkan mungkin bisa mengancam nyawanya ya. Kita datang ke pasar misalnya, ngelihat ada preman ya main judi misalnya atau mabuk-mabukan, kemudian kita nasihat ya, Pak jangan begitu ya, bisa-bisa kita dibunuh
ya. Kalau resikonya sudah seperti itu, maka cukup ya hati kita yang ingkar. Hati kita harus menyatakan ketidaksetujuan atas perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang-orang itu. Maka ini adalah selemah-lemahnya iman. Baik, sekarang kita masuk ke prinsip atau tanda-tanda orang-orang yang memiliki syaja'ah atau sifat syaja'ah. Yang pertama adalah prinsip yang pertama atau tanda bahwa dia memiliki perilaku syaja'ah adalah al-iman bil ghaib. Iman kepada yang ghaib. Artinya orang yang memiliki memiliki sifat syaja'ah, memiliki sifat berani dalam membela agama Allah, pastinya dia adalah orang-orang yang percaya terhadap hal-hal yang ghaib. Mustahil ketika orang itu dikatakan berani membela agama Allah sedangkan dirinya sendiri tidak yakin kepada hal-hal yang ghaib, ya, tidak yakin terhadap Allah yang Allah sendiri juga ghaib, tidak yakin terhadap malaikat, tidak yakin terhadap hari akhir atau kiamat, tidak yakin terhadap surga dan neraka. Maka al-iman bil ghaib ini tidak hanya menjadi tanda tapi juga syarat ketika orang itu dikatakan atau ingin dikatakan sebagai orang yang berani dalam membela agama Allah. Yang kedua kemudian yaitu tanda yang kedua bahwa orang itu memiliki syaja'ah adalah al-mujahadah 'alal khauf, yaitu dia tadi itu telah berhasil menaklukkan rasa takut. Ya jelas ini ya, bagaimana mungkin orang itu dikatakan berani membela agama Allah sedangkan dia belum bisa menaklukkan rasa takut. Rasa takut atas apa? Ya rasa takut terhadap resiko-resiko yang akan dia terima. Seperti yang saya katakan tadi, resiko pahitnya perjuangan dakwah. Maka orang-orang seperti ini pasti sudah tahu seberapa pahit resiko yang akan dia terima. Sehingga ketika dia memutuskan untuk membela agama Allah, dia pun sudah siap untuk menerima resiko tersebut. Dan yang ketiga yaitu tauris al-khairiyah, yaitu mewariskan kebaikan. Yang ketiga ini adalah tujuan sebenarnya daripada mujahadah syaja'ah. Orang itu mau berdakwah di jalan Allah seperti mengajak atau amar ma'ruf, mengajak orang lain berbuat baik dan mencegah kemungkaran yaitu nahi mungkar, tujuannya adalah untuk memberikan kebaikan atau mewariskan kebaikan kepada generasi-generasi setelahnya. Itu adalah tujuan akhirnya, memperbaiki akhlak orang-orang di zaman sekarang. Tujuannya adalah agar generasi berikutnya bisa mengikuti jejak atau langkah daripada para pendahulunya. Yang keempat yaitu as-sabru 'ala ta'ah, yaitu sabar dalam ketaatan. Ini juga harus dimiliki oleh, ini hal yang juga sangat penting yang dimiliki oleh orang-orang yang ingin berjuang di jalan Allah, ingin berjuang membela agama Allah. Membela agama Allah, maka dia juga harus siap bersabar, ya. Bersambung pada yang tadi ya, ketika dia memutuskan untuk membela agama Allah, maka pasti dia sudah harus siap untuk menerima ujian, dan ujian itu hanya bisa dilewati dengan cara sabar. Cuma sabar yang dimaksud di sini sabar ketika dirinya yang dihina. Tapi ketika agama Allah yang dihina, simbol-simbol agama Allah yang dihina, maka bukan sabar yang harus dia lakukan, tapi dia harus menentang, dia harus membela. Contoh, seandainya Rasulullah atau agama kita, agama Islam yang dihina oleh orang-orang kafir, maka kita nggak boleh bersabar, ya. Sabar. Ketika Rasulullah dihina sabar, ya. Loh, kok sabar? Ini Rasulullah yang dihina, ya. Kita harus marah, protes kepada mereka supaya mereka tidak mempermainkan agama kita. Nah itu dulu Rasulullah kan sabar. Ya, Rasulullah sabar ketika yang diserang adalah
dirinya pribadi, secara pribadi yang diserang. Tapi ketika agama Allah yang akan diserang, maka Rasulullah pun mengangkat senjata untuk menjawab daripada tantangan daripada orang-orang kafir. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu al-ajru minallah, berharap balasan hanya kepada Allah semata. Ya, syaja'ah ini pada dasarnya atau pada akhirnya akan berakhir sempurna manakala ketika dia memberikan satu sifat, yaitu ikhlas. Baik anak-anakku, itulah tadi materi syaja'ah yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.